Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul Zaman Renaissance, René Descartes, Rasionalisme sesudah Descartes, dan Empirisme di Inggris. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Safa Salsabila, Nurul Ma'ruf, dan Nadia Nurhermaliana. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nadia Nurhermaliana. Zaman René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 berada pada periode transisi antara abad pertengahan dan zaman modern. Sering disebut sebagai awal zaman pencerahan atau Enlightenment. Descartes hidup pada era yang dipengaruhi oleh revolusi ilmiah yang ditandai dengan perubahan besar dalam cara manusia memahami alam semesta, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Selanjutnya, konteks sejarah zaman Descartes revolusi ilmiah. Masa ini ditandai dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, seperti teori heliosentris Copernicus, hukum gerak Kepler, dan metode eksperimental Galileo. Descartes sendiri memberikan kontribusi besar dalam matematika dan filsafat, termasuk pengembangan geometri analitik dan metode skeptisisme dalam filsafat. Konteks sejarah zaman Descartes revolusi ilmiah mempunyai 3 bagian. Yang pertama, ada pemikiran René Descartes, yaitu rasionalisme, metode skeptisisme, dan geometri analitik. Yang kedua, ada transformasi pikiran. Dominasi pemikiran skolastik mulai memudar, digantikan oleh rasionalisme dan empirisme. Filsafat mulai beralih dari otoritas agama menuju pendekatan berbasis logika dan pengalaman. Yang terakhir ada perang dan politik. Perang 30 tahun pada tahun 1618 sampai 1648, konflik besar di Eropa yang melibatkan kekuatan Katolik dan Protestan. Perubahan politik besar seperti munculnya negara-negara bangsa modern di Eropa. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Rasionalisme sesudah Descartes. Rasionalisme adalah ajaran filsafat yang berpendapat bahwa akal atau rasionalitas adalah alat terpenting untuk memperoleh dan menetes pengetahuan. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir. Teori rasionalisme tidak membantah bahwa indera penting untuk memperoleh pengetahuan. Adapun metode dalam rasionalisme, yaitu yang pertama, tidak akan menerima sesuatu sebagai kebenaran kecuali jika saya melihat bahwa itu benar-benar jelas. Terus metode yang kedua, pecahkanlah setiap masalah atau kesulitan itu menjadi sebanyak mungkin bagian, sehingga tidak ada keraguan yang dapat menghalanginya. Kemudian metode yang ketiga, bimbingkanlah pikiran Anda secara teratur, mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah dipahami, kemudian bertahap sampai hal-hal yang sulit. Kemudian metode yang terakhir atau yang keempat, selama proses mencari
dan memeriksa hal-hal sulit selalu harus dibuat perhitungan yang menyeluruh sehingga kita dapat memastikan bahwa tidak ada satupun yang diabaikan. Kemudian tokoh pemikiran rasionalisme. Di sini tokohnya itu yang terkenal ada 3. Yang pertama René Descartes, yang kedua Baruch de Spinoza, dan ketiga Leibniz. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang empirisme di Inggris. Empirisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Dalam epistemologi, empirisme menekankan bahwa manusia memperoleh informasi tentang dunia melalui observasi, eksperimen, dan pengalaman langsung. Empirisme di Inggris berkembang sebagai aliran filsafat yang menekankan pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Empirisme juga salah satu aliran filsafat yang berkembang pesat di Inggris pada abad ke-17 hingga ke-18 dan berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern. Empirisme di Inggris tentunya memiliki tokoh-tokoh penting, yaitu seperti John Locke yang berkontribusi pada tahun 1632 sampai 1704 Masehi, yang dikenal sebagai Bapak Empirisme karena mengembangkan gagasan bahwa pikiran manusia saat lahir adalah tabula rasa atau lembaran kosong yang kemudian diisi oleh pengalaman. Mengembangkan teori tabula rasa, yaitu bahwa manusia lahir seperti kertas kosong tanpa pengetahuan bawaan. Menurut Locke, semua pengetahuan berasal dari pengalaman, baik melalui pengamatan langsung atau sensasi maupun refleksi atas pengalaman itu. Terus ada juga membagi pengalaman menjadi 2 sumber utama. Yang pertama sensasi atau bisa disebut juga pengalaman langsung dari dunia luar. Yang kedua refleksi, pemikiran dan introspeksi atas pengalaman. Yang kedua ada George Berkeley yang berkontribusi pada tahun 1685 sampai 1753 Masehi, yaitu mengembangkan idealisme empiris, berpendapat bahwa keberadaan suatu objek bergantung pada persepsi as perceived or to be perceived, menolak konsep materi sebagai sesuatu yang independen dari pengalaman indrawi. Mengembangkan immaterialisme atau idealisme subjektif yang berpendapat bahwa realitas hanya ada dalam persepsi as perceived. Ada adalah menjadi yang dipersepsi, berarti sesuatu hanya ada jika ada yang melihat atau merasakannya. Yang ketiga ada David Hume yang berkontribusi pada tahun 1711 sampai 1776 Masehi, mengkritik konsep sebab akibat dan menyatakan bahwa hubungan kausalitas hanyalah kebiasaan yang terbentuk dalam pikiran manusia. Menegaskan bahwa semua ide berasal dari impresi atau kesan langsung dari pengalaman. Skeptis terhadap metafisika dan menyatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui sesuatu di luar pengalaman kita. David Hume mengembangkan empirisme yang lebih skeptis, mempertanyakan sebab akibat sebagai sesuatu yang bisa dibuktikan secara mutlak. Menurut Hume, ide-ide kita hanyalah salinan dari kesan-kesan indrawi, dan kita tidak bisa mengetahui dengan pasti bahwa hubungan sebab dan akibat itu nyata di luar pengalaman kita. Selanjutnya ada pengaruh empirisme di Inggris, yaitu yang pertama, membentuk dasar epistemologi modern terutama dalam metode ilmiah. Yang kedua, mempengaruhi filsafat modern
termasuk pemikiran Immanuel Kant yang mencoba menggabungkan empirisme dan rasionalisme. Yang ketiga, memberikan fondasi bagi liberalisme politik melalui gagasan Locke tentang hak asasi manusia dan pemerintahan berbasis kontrak sosial. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu zaman Renaissance pada abad ke-14 sampai ke-17 menandai kebangkitan intelektual Eropa, mendorong humanisme dan metode ilmiah. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak rasionalisme menegaskan akal sebagai sumber utama pengetahuan dengan konsep cogito ergo sum. Setelahnya, Spinoza dan Leibniz memperluas rasionalisme dengan logika dan dedukasi. Sebagai tandingan, empirisme Inggris yaitu Locke, Berkeley, dan Hume menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Rasionalisme dan empirisme menjadi dua aliran utama yang membentuk pemikiran ilmiah modern. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.